sini kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Akmal Rabbani. Saya Lomba Nasibi dan saya Nadia Mahfuza. Di sini kami ingin menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya atau RAB dan simulasi perakitan komputer. See you next video guys. Berdasarkan studi kasus PC kantor, sebuah kantor administrasi membutuhkan komputer untuk pengolahan data, pembuatan laporan, dan komunikasi online. Oleh karena itu, dibutuhkan komputer yang memiliki kinerja yang cukup baik, stabil, dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian, di sini kami akan menjelaskan tabel RAB-nya, yaitu rekayasa anggaran biaya. Untuk memenuhi kebutuhannya, kami merancang spesifikasi PC ini. Yang pertama, prosesor yang digunakan adalah Intel Core i5 dengan harga 207.900. Kelebihannya, performanya masih cukup untuk kebutuhan Office, stabil, dan harganya terjangkau. Namun, kekurangannya sudah generasi lama dan kurang untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, ada motherboard yang digunakan adalah H61 dengan harga 243.000. Kelebihannya kompatibel dengan prosesor dan harganya murah, tetapi fiturnya terbatas dan sulit untuk di-upgrade. Kemudian yang ketiga ada RAM yang digunakan adalah 16GB DDR3 dengan harga 249.900. Kelebihannya multitasking, jadi lancar dan kapasitasnya besar, namun kecepatannya masih di bawah DDR4 karena teknologinya lama. Komponen yang keempat adalah storage. Storage yang digunakan adalah SSD NVMe berkapasitas 256GB dan form factor M.2 2280 dengan harga Rp659.000 dan dapat diakses melalui link yang tersedia. Dan berikut adalah fotonya. SSD ini memiliki kelebihan berupa kecepatannya yang tinggi, akses data yang cepat, serta mampu memberikan kinerja yang lebih responsif dalam penggunaan sehari-hari. Namun, di sisi lain terdapat beberapa kekurangan, yaitu harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan penyimpanan yang lain. Memiliki fitur pemakaian yang terbatas, serta kurang cocok jika hanya digunakan sebagai media backup saja. Komponen yang kelima adalah FGA. FGA yang digunakan adalah NVIDIA GTX 610 2GB dengan merek MidForce GTX 610 DDR3 64B dengan harga Rp426.000 dan dapat diakses melalui link yang tersedia. Dan berikut adalah fotonya. FGA ini memiliki kelebihan berupa konsumsi daya yang hemat, cukup untuk kebutuhan pekerjaan kantor, serta harganya yang relatif murah. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu kemampuan grafis yang terbatas, tidak cocok untuk kebutuhan desain maupun gaming, serta memiliki performa yang tergolong cukup rendah. Komponen yang keenam adalah power supply. Power supply yang digunakan adalah MV500 dengan model standar PSU dengan harga Rp292.000 dan dapat diakses melalui link yang tersedia. Dan berikut adalah fotonya. Power supply ini memiliki kelebihan yang cukup untuk kebutuhan penggunaan kantor, hemat daya, serta memiliki harga yang terjangkau. Namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak cocok untuk upgrade besar, kualitas yang masih tergolong standar, serta memiliki resiko kestabilan daya yang kurang optimal. Komponen yang ketujuh adalah casing. Casing yang digunakan yaitu memiliki merek atau model Mini Tower Standard Case dengan harga Rp324.000 yang dapat dilihat di link berikut dan fotonya. Kelebihannya, desain yang simpel, hemat tempat, dan mudah dipasang. Adapun kekurangannya yaitu ruang yang sempit,
airflow terbatas, dan tidak untuk VGA dalam bentuk besar. Komponen yang kedelapan yaitu cooling system atau heatsink and fan. Merek atau model yang digunakan adalah Jonesboro CR1200 dengan harga 123.165 yang dapat dilihat di link berikut. Untuk kelebihannya adalah pertama, menjaga suhu prosesor agar stabil, mencegah overheat, dan sudah termasuk paket CPU. Adapun kekurangannya adalah pendinginan yang terbatas, bisa berisik, dan tidak untuk beban berat. Komponen yang terakhir yaitu pasta thermal dengan model HY410. Harganya relatif cukup murah, sekitar 5.000 yang dapat dilihat di link berikut, dan ini fotonya. Pasta thermal ini memiliki kelebihan yaitu menghantarkan panas dengan baik, mencegah overheat, dan meningkatkan kinerja pendingin. Adapun kekurangannya yaitu harus diganti berkala, pemasangan harus tepat, dan kualitas tergantung harganya. Berikut adalah tabel RAB-nya. Berikut di sini saya akan menjelaskan simulasi perakitan PC. Untuk komponen yang pertama itu ada prosesor Intel Core i5 3470. Kemudian cara pemasangannya, prosesor dipasang pada soket yang tersedia di papan induk atau motherboard. Pemasangannya harus memperhatikan tanda segitiga kecil pada prosesor agar sesuai dengan posisi soket. Setelah itu prosesor dikunci menggunakan pengait agar tidak bergeser. Untuk komponen yang kedua, papan induk atau motherboard H61. Cara pemasangannya, papan induk dipasang di dalam casing dengan diletakkan pada dudukan khusus yang disebut stand off. Kemudian dikencangkan menggunakan baut agar tidak bergerak. Untuk fungsinya adalah papan induk berfungsi sebagai komponen utama yang menghubungkan seluruh bagian komputer agar dapat bekerja secara terintegrasi. Untuk komponen yang ketiga ada memori utama atau random access memory 16 GB double data RAID 3. Cara pemasangannya, memori dipasang pada slot yang tersedia di papan induk dengan cara ditekan hingga terkunci dengan sempurna. Adapun fungsinya, memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menjalankan aplikasi sehingga komputer dapat bekerja dengan lancar. Selanjutnya adalah komponen SSD M2 Solid State Drive. Cara pemasangannya adalah dipasang pada slot M2 di motherboard, lalu ditekan dan dikunci menggunakan baut agar tidak mudah lepas. Kemudian SSD ini berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer dengan kecepatan tinggi sehingga dapat mempercepat kinerja sistem. Komponen yang kelima adalah kartu grafis FGA atau GPU. Cara pemasangannya dapat dipasang pada slot PCI Express di motherboard, kemudian dikencangkan ke casing menggunakan baut. Kemudian kartu grafis FGA ini berfungsi sebagai pengolah data visual dan menampilkan gambar ke monitor dengan lebih jelas. Next, untuk komponen yang keenam adalah catu daya power supply unit. Cara pemasangannya adalah dipasang pada bagian casing yang telah disediakan, kemudian dikencangkan dengan baut. Setelah itu, kabel-kabelnya disambungkan ke papan induk dan komponen lainnya. Catu daya ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke seluruh komponen komputer. Selanjutnya yaitu ada casing. Cara pemasangan casing digunakan sebagai tempat pemasangan semua komponen, sehingga komponen-komponen tersebut disusun dengan rapi di dalamnya. Fungsi casing ini sebagai tempat untuk melindungi dan menyusun seluruh komponen-komponen serta menjaga sirkulasi udara. Selanjutnya ada pendingin prosesor atau heatsink dan kipas.
Cara pemasangannya, pendingin dipasang di atas prosesor setelah diberikan pasta termal, kemudian dikunci dan kabel kipas dihubungkan ke papan induk. Fungsi dari pendingin prosesor ini untuk menyerap dan mengeluarkan panas dari prosesor agar suhu tetap stabil. Kemudian yang terakhir, pasta termal. Cara pemasangannya, pasta termal dioleskan secara tipis di atas permukaan prosesor sebelum pendingin dipasang, yang berfungsi untuk membantu menghantarkan panas dari prosesor ke pendingin agar proses pendinginan lebih optimal. Di sini, saya akan menjelaskan urutan pemasangan PC. Yang pertama yaitu prosesor dipasang ke soket motherboard dan dikunci. Kemudian yang kedua, pasta termal dioleskan tipis di atas prosesor. Yang ketiga, pendingin prosesor dipasang ke atas prosesor lalu hubungkan ke dalam kabel. Yang keempat yaitu memori utama, dipasang pada slot RAM hingga terkunci. Yang kelima, SSD M.2 dipasang pada slot M.2 dan dikunci. Yang keenam, papan induk motherboard dipasang ke dalam casing menggunakan baut. Yang ketujuh, power supply unit dipasang pada casing dan disiapkan kabelnya. Yang kedelapan, yaitu kartu grafis atau VGA dipasang pada slot PCI Express. Yang kesembilan yaitu casing yang digunakan sebagai tempat semua komponen terpasang dengan rapi. Jadi ini adalah hasil simulasi perakitan PC dari kelompok kami.